Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel Ega NJ. Yes, semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik karena alhamdulillah pada hari ini juga aku berada dalam keadaan yang baik. Teman-teman, khusus di video kali ini aku mau review sebuah film. Film ini aku suka banget, bahkan dari episode 1 itu aku udah merasa excited banget. Dan aku merekomendasikan ke teman-teman semua bahwa film ini harus ditonton. Kenapa? Karena film ini kisah nyata yang relate banget sama kehidupan kita semua. Kira-kira apa yang akan aku ceritakan? Check this out. Dan film ini merupakan film dari Thailand yang memiliki 13 episode. Katanya berdasarkan informasi dari internet, film ini sebenarnya keluar kisaran Agustus 2018, tapi baru-baru hitsnya itu sekarang-sekarang. Jujur di Netflix juga aku baru lihatnya sekarang-sekarang ini sih. Dan judul dari film ini adalah Girl from Nowhere. Nah, aku nggak tahu deh kalau misalnya dia pertama kali datang itu kan, kalau nggak salah pertama kali kenalan di sekolah tuh dia selalu bilang gini, halo Nano Nana gitu. Nano apa ya? Pokoknya gitu deh. Pasti kalian yang udah pernah nonton atau seenggaknya pernah nonton episode 1 atau 2 pasti inget lah si Nano ini kalau kenalan tuh kayak gimana di depan kelas. Nah, itu merupakan satu identitas yang kalau udah halo Nano Nana, wah itu udah kayak wah nih pasti nih dia udah masuk nih udah jadi anak baru nih di sekolah ini nih. Karena posisinya di setiap episode itu si Nano ini selalu menjadi anak baru, nggak pernah jadi anak lama, pasti jadi anak baru. Tapi sebenarnya si Nano ini tuh siapa sih? Nah, si Nano ini ada yang bilang Nano ini tuh setan, ada yang bilang Nano ini iblis karena si Nano ini katanya nggak bisa dibunuh gitu. Tapi ya that's mean aku pikir bahwa Nano ini adalah seorang manusia ya, dimana di masing-masing sekolah dia itu selalu mengungkapkan kebenaran, atau dia juga mengungkapkan sebuah isu, atau bahkan dia juga mengungkapkan berbagai kesalahan yang terjadi di sekolah yang relate banget sama kehidupan nyata. Kira-kira apa aja sih yang mau aku ceritain? Ini dia. Dan sesuai dengan apa yang aku bilang tadi di awal, bahwa episodenya ini ada 13 dari si film Girl from Nowhere ini. Dan ke-13 episode ini menurut aku bagus-bagus banget. Pertama kali aku nonton filmnya, aku sampai yang wow, gila, wow, keren banget gitu. Aku benar-benar merasakan kayak gitu. Dan sampai kedua, 3, 4, 5 sampai dengan 13 aku pun merasakan hal yang sama. Bahkan aku merasa kayak wah gila, bener relate banget sama kehidupan nyata gitu. Dan kenapa aku merekomendasikan film ini ke teman-teman semua? Karena di film ini kita akan belajar tentang mental health. Artinya kesehatan mental itu penting banget, terutama buat rasa hati kita yang selalu dibakar dengan api kebencian ataupun api dendam. Ternyata impactnya tuh gak akan bagus gitu. Ternyata merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Oke, kurang lebih itu hal positif yang bisa aku tangkap dari si film Girl from Nowhere ini. Dan tadi yang aku bilang di awal 13 episode. Ini gimana sih sebenarnya episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 13. Aku akan ceritain episode-episodenya tapi random aja, dan aku akan pilih 5 episode yang aku mau kasih reviewnya. Kira-kira itu seperti apa? Ya, aku mau jelasin satu episode. Ini adalah episode yang pertama yang judulnya itu Ugly Truth, dimana Nano ini datang ke sebuah sekolah yang dikatakan sekolah paling suci saat itu di Thailand. Tetapi eng-eng ternyata di dalam sekolah itu terjadi pelecehan seksual berkedok olahraga yoga. Itu dilakukan oleh salah satu seorang guru yang disangkanya guru favorit, guru paling populer, guru yang ganteng, guru yang baik, bahkan memiliki istri dan anak juga yang baik dan juga cantik. Di sini ternyata bapak guru tersebut juga sudah menghamili siswa, sampai akhirnya siswa tersebut juga ingin mengaborsi kandungannya. Dan Nano ini seolah-olah datang dan mengungkapkan semua yang terjadi terhadap sekolah tersebut, sampai Nano juga menjadi salah seorang korban. Jadi Nano mengiming-imingkan dirinya menjadi korban, sampai pada akhirnya Nano mendapatkan sebuah kebenaran, di mana Nano akhirnya membalas dendam. Balas dendamnya itu dia mencari titik kelemahan dari si bapak guru tersebut, yaitu melalui anaknya, di mana sampai akhirnya anaknya melakukan hubungan seksual juga bersama dengan pacarnya yang masih di bawah umur, mungkin sekitar 12 sampai dengan 13 tahun. Kebayangnya gimana seorang orang tua, apalagi bapak, yang melihat anaknya melakukan hubungan seksual gitu. Tapi ya salah sendiri ya, dia juga melakukan hubungan seksual malah melecehkan. Jadi kurang lebih kayak gitu guys di episode pertama.
Selanjutnya yaitu episode kedua, yaitu tentang apologize. Jadi dikisahkan di sini, ini Nano datang sebagai anak baru yang anaknya punya paras yang cantik, sampai dikelilingi oleh anak-anak laki-laki. Dimana pada akhirnya ada satu orang anak laki-laki yang menyukai Nano. Ternyata teman barunya Nano, seorang perempuan ini juga menyukai laki-laki tersebut. Sampai pada akhirnya si perempuan ini terbakar api cemburu dan akhirnya menjebak Nano. Bagaimana cara menjebaknya? Tiba-tiba si Nano ini dihadirkan atau diundang ke dalam sebuah pesta, kemudian diajak minum-minum, dan tanpa disadari ternyata Nano ini gak mabok. Sampai akhirnya minuman tersebut itu dicampurkan sebuah, kalau gak salah sih obat tidur. Sampai akhirnya tuh Nano minum dan ternyata Nano tuh tidur. Tetapi pas sampai akhirnya ada cowok yang mau bergilir, mau pakai Nano buat melakukan hubungan seksual, ternyata Nano itu pura-pura tidur. Kebayang gak sih tiba-tiba yang tadinya dikira tidur, pas mau melakukan hubungan seksual tiba-tiba bangun, kemudian Nanonya ketawa, hahaha. Gila banget gak sih? Sampai di situ ternyata si laki-laki ini tetap memaksa untuk berhubungan seksual dengan Nano. Tapi Nano tuh gak yang namanya ngerasain keenakan, gak yang namanya ngerasain jerit-jerit gitu, tapi malah enak-enak aja. Sampai akhirnya Nano ini dibunuh sama komplotan dari anak-anak laki-laki dan perempuan tersebut. Tapi pas Nano dikubur, itu Nano ternyata gak bisa mati gitu. Sampai gak bisa mati, ternyata hidup lagi pas dikubur. Itu tetap aja malah dibunuh-bunuh lagi, akhirnya dikubur paksa, dikubur hidup-hidup. Kebesokan harinya ternyata Nano muncul lagi. Gila, Nano ini siapa sih sebenarnya? Setan, iblis, atau siapa nih? Tapi Nano ini looknya manusia banget. Ini episode kedua tuh bener-bener yang kayak, wah gila, ini film horor apa film genrenya itu psikologi apa sosiologi atau gimana nih? Tapi di episode kedua ini kayak semi-semi. Kemudian yang ketiga, di yang ketiga ini aku mau ceritain episode yang keempat, judulnya itu Haiso. Bener gak? Oh ya, judulnya Haiso. Dimana di sini ada salah satu anak pintar, itu namanya Dino. Dan si Dino ini sekolah, memang yang bisa dibilang sekolahnya ini sekolah elit gitu. Dimana isinya juga anak-anak yang anak-anak borju, anak-anak kaya. Dan si Dino ini dikenal sebagai anak yang kaya dan juga anak yang pintar. Sedangkan yang lain tuh mereka kaya tapi yang mereka nggak pintar. Di sini Nano datang sebagai seorang anak baru. Dan Nano tuh memberikan berbagai solusi buat anak-anak yang lain yang memiliki banyak masalah. Misalnya contoh, ada anak yang nilainya jelek. Nah, Nano tuh bantuin supaya nilainya ini jadi bagus gitu. Terus ada juga anak yang ngerasa kurang cantik, dan di sini juga Nano bantuin supaya anak itu jadi jauh lebih cantik. Tetapi ada satu orang murid itu yang nggak pernah minta bantuannya Nano, yaitu Dino. Si Dino ini nih yang tadi dikenal sebagai orang kaya dan juga orang pintar. Karena dia merasa dia nggak butuh bantuan Nano lah. Suatu ketika ternyata di sini diungkapkan bahwa si Dino ini ternyata bukan orang kaya, tapi ternyata orang yang biasa-biasa aja. Tetapi saat itu gengnya si Dino ini minta untuk datang ke rumah Dino untuk berpesta. Kebayang ya? Kalian ngerasa nggak sih di sini tuh kadang dulu punya teman mungkin yang temen ini sok-sok kaya gitu, padahal sebenarnya sederhana. Temen ini yang ngaku punya rumah yang besar, punya rumah yang punya kolam renang, tapi sebenarnya tuh enggak. Tahu nggak sih kadang hal-hal seperti ini tuh ya, ini kayaknya menurut aku sih terganggu ya kesehatan mentalnya. Dan ini juga mungkin dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi hati-hati banget kalau teman-teman punya lingkungan yang seperti itu. Oke, next balik lagi ke si Dino. Dan pada akhirnya di sini kan Dino juga akhirnya membutuhkan bantuan Nano. Dan tahulah kira-kira Nano itu minta uang sekitar, aku lupa. Pokoknya dia minta uang sekian. Dan akhirnya Dino terpaksa mencuri uang dari orang tuanya. Akhirnya Dino pun mendapatkan kemewahan yang ada dan berhasil membohongi seluruh teman-temannya. Tapi di sini ada satu hal yang paling unik, di mana di sini tuh Nano menyewa pelayan dan pelayannya adalah orang tua dari Dino. Dan di situ terjadi kekerasan di mana orang tuanya Dino ini dipukulin. Ini gila banget sih. Episode yang keempat yang Haiso ini gokil parah. Nontonlah, keren. Dan di episode keempat ini sebenarnya bukan episode keempat, episodenya ke-11, tapi di sini aku mau menceritakan kisah keempat yang mau aku sharing. Ini judulnya adalah The Rank. Teman-teman pernah gak sih ngerasa bahwa secara gak langsung di kelas itu ada klasifikasi yang paling cantik, yang paling jelek, yang paling pintar, yang paling bodoh? Mungkin merasa ya, apalagi zaman-zaman SD atau SMA, mungkin berasa banget. Dan di situ tuh bisa mengganggu mentalitas kita gitu, sampai ngerasa kayak, wah kok gue bodoh banget, oh ternyata gue jelek ya.
mungkin merasa ada seperti itu ya. Ternyata itu nggak bagus banget buat kesehatan mental kita. Nah, di film ini juga diceritakan tentang hal tersebut. Judulnya The Rank. Jadi di sini dikisahkan ada seorang murid bernama Ying. Si Ying ini masuk ke dalam 10 orang tercantik di sekolah tersebut. Ketika Nano datang, Nano mempunyai luka di bagian pipi. Ini Nano di urutan ke-11 gitu, sedangkan si Ying ini di urutan ke-10. Ketika si goresannya ini hilang, akhirnya Nano mengalahkan si Ying. Di sini Ying juga kan punya rasa iri dengki ya. Dan ternyata Ying ini juga sudah menjadi urutan ke-10 itu selama 5 tahun di kelas tersebut. Di sekolah tersebut. Kebayang ya, 10 ntar turun 11, 10 ntar turun 11, itu selama 5 tahun berturut-turut seperti itu. Kayak Yingnya mungkin merasa kayak, wah kok gue kayak gini, kok gue gak naik-naik rankingnya. Sampai suatu ketika ternyata dikalahkan sama Nano, dan Ying pun akhirnya melakukan berbagai cara supaya dia itu bisa menjadi ranking 1, orang paling cantik. Dan akhirnya dia melukai orang banyak, meracuni orang banyak, kemudian juga dia melakukan tindakan kekerasan. Itu kayak relate banget gak sih sama kehidupan nyata kita? Banyak perempuan-perempuan yang akhirnya melakukan berbagai hal supaya bisa terlihat cantik. Padahal sebenarnya cantik itu relatif ya, tapi kadang struktur sosial yang membuat kita punya pandangan cantik itu yang putih, cantik itu yang tinggi, cantik itu yang begini, cantik itu yang begitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Kurang lebih kayak gitu guys. Next. Selanjutnya adalah episode ke-12 dan ke-13. Ini judulnya adalah BFF Part 1 and Part 2. Ini merupakan episode yang paling keren dari semua episode keren yang pernah aku tonton. Kenapa? Ini relate banget sama kondisi kita. Kalian pernah gak sih ngerasa bahwa di satu kelas itu pasti ada satu orang yang dibully? Ada aja yang dibully gitu. Kadang kalau misalnya kita mengulas masa lalu, terutama masa-masa SD, SMP, SMA, mungkin kita merasa menjadi orang yang pernah dibully. Padahal secara langsung kita itu juga orang yang pernah membuli. Dan saya sorry buat teman-teman yang ngeliat video ini, dan ternyata aku secara tidak sengaja membuli teman-teman semua. Mohon maaf atas apa yang aku lakukan di masa lalu. Minta maaf guys. Udah sedih banget gila kalau ingat masalah bullying gini. Jadi di sini tuh ceritanya ada reunian sekolah, di mana reunian sekolah ini itu terjadi sekitar 12 tahun setelah lulus. Dan saat mereka lulus itu mereka mengubur sebuah kapsul kotak peti, seperti itu kotak peti. Mereka itu mengubur kenangan-kenangan waktu zamannya SMA. Dan saat kotak peti itu diambil saat mereka reunian, itu kan dikasih tuh satu persatu, ini punya lo, ini surat punya lo, ini barang punya lo, ini punya lo. Nah tiba-tiba itu ada satu barang, sebuah handphone kecil yang itu nggak tahu gitu punya siapa. Dan di situ tuh kan terjadi kebingungan. Mereka akhirnya nginget siapa ya ini satu lagi, kok di kelas kita ada 31 bukannya cuma ada 30 ya. Dan ternyata mereka ingat bahwa ada satu murid yang disebut psikonano, artinya orang dengan ya kelainan psikopat lah. Itu tuh Nano. Gila kan. Tiba-tiba pas mereka ngingat, tiba-tiba datang tuh si Nano. Akhirnya si Nano mengungkapkan berbagai kesalahan dari masing-masing murid yang ada di kelas tersebut. Tapi yang paling parah, dia tuh mengingatkan si murid-murid tersebut tentang akan masa lalu 12 tahun lalu saat waktu SMA. Dan for your information, bahwa Nano ini masuk di kelas 10 dan keluar di pertengahan semester. Jadi Nano ini gak selesai sampai kelas 12 ya. Jadi cuma di tengah semester terus Nano tuh keluar. Dan kenapa sampai Nano itu dibilang psikopat dan juga akhirnya keluar? Ternyata di dalam kelas ini, kalian pernah gak sih di satu kelas itu ada hubungan? Jadi ada teman kalian yang pacaran gitu, pacaran di satu kelas ini ya, entah siapa tuh pokoknya mereka pacaran. Ternyata Nano ini menjadi selingkuhan dari si cowok yang punya pacar itu di kelas gitu. Namanya itu kalau nggak salah Trap, namanya itu Trap gitu. Tapi si Nano itu ngasih tahu bahwa nama pacarnya itu adalah Tan, padahal si Tan ini adalah sebenarnya si Trap. Nah si orang-orang atau si cewek-cewek ini nih dan pacarnya si Trap ini kan kayak mau dong kenalan sama Tan, sampai suatu ketika Nano ini pergi dan mereka tuh kayak penasaran Tan itu sebenarnya siapa. Dan akhirnya mereka telepon si Tan, ternyata pas ditelepon itu suaranya Trap. Akhirnya di situ ketahuan bahwa Nano ini selingkuhannya si Trap atau si Tan ini. Si Tan itu kata si Nano, si Trap ini karena kata pacar yang beneran asli ya. Nah di situ dibentuklah bahwa si Nano ini ngomong sendiri gitu. Padahal sebenarnya si cewek-cewek ini tuh kayak nggak mau ketahuan bahwa si
pacarnya si Nano yang Tan ini sebenarnya adalah trap gitu. Jadi mereka tuh nggak mau mengungkapkan kebenarannya. Akhirnya dibentuklah bahwa Nano ini orang yang sering ngomong sendiri, orang yang sering marah-marah sendiri, orang yang sering murung sendiri gitu. Pokoknya dia tuh orang yang sering ngomong sendiri, padahal sebenarnya tuh dulu tuh ada gitu si Tan ini ya si trap gitu. Sampai pada akhirnya Nano dibully, dibuat datang ke sebuah gudang, kemudian digebukin sampai akhirnya cacat, sampai akhirnya luka-luka, dan Nano pun keluar dari sekolah tersebut. Dan di 12 tahun saat mereka reunian, akhirnya Nano mengungkapkan. Merinding banget. Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton lagi sendiri guys. So ya teman-teman, kurang lebih begitu review dari aku untuk film Girl From Nowhere ini. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau kalian ngerasa kayak aku belibet-belibet, tapi percayalah bahwa aku menceritakan ini tanpa catatan sama sekali. Dan aku juga gak nyiapin apa-apa. Aku cuma kayak baca sekilas, aku nginget-nginget apa yang aku tonton, terus aku sharing ke kalian semua gitu. Jadi ya aku sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ternyata kalian merasa bahwa apa yang aku ceritakan ini belibet. Tapi jujur bahwa ini adalah satu film yang aku rekomendasikan buat kalian tonton, karena banyak banget hal yang bagus yang bisa kalian terapkan terutama di kehidupan. Oke teman-teman, buat kalian yang suka review aku kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe video aku dan channel aku. Buat kalian yang punya pertanyaan atau pengen aku review film apa lagi, silakan untuk komentar di bawah. Thank you guys. Bye.